Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, khususnya para pecinta kambing peranakan Etawa. Semoga kabarnya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah SWT ya. Ini masih di kandang Dewa Ski Farm di kaki Gunung Wilis bersama Mas Yuda. Ya Mas Yuda, ini kan sekarang itu kan sebenarnya banyak ya bermunculan peternak. Kita ngomongin karena di Etawa ya, di peternak kambing Etawa sebenarnya banyak ya Mas ya. Pemula bahkan kalau bisa dibilang mereka langsung start langsung besar-besar ya. Kandang dan materi tahulah karena kan berduit ya. Tapi setelah itu kok beberapa itu dalam artian tenggelam ya, atau mungkin ya wis kayak merasa gak survive lah di dunia kambing Etawa ini, kok gak iso diterus nih gitu loh. Nah ini selama Mas Yuda kan sudah 7 tahun ya Mas Yuda ya. Mas. 7 tahun di dunia Etawa, dan dulu bahkan Amit awal ternak pun ke Blondrok ya. Nah, itu bisa nggak sih Mas Yuda gimana untuk pemula dalam melangkah di dunia peternakan kambing Etawa ini? Ya, yang beli terlalu mahal itu kadang-kadang kan belum mempelajari nanti hasil breedingnya itu mau dibawa kemana penjualannya ya Mas. Iya benar. Jadi harusnya ya dipelajari dulu lah. Sebelum beli ya dipelajari nanti jualnya kemana. Beli mahal boleh-boleh saja Mas, ndak ngelarang saya beli mahal. Cuman ya karena duitnya mereka ya Mas. Cuman ya apa, kalau pengen aman ya di satu tempat lah misalnya. Nah itu ditanya dulu nanti hasil breeding saya nanti di mana. Nah, dibantu menjualkan kayak mitra gitu ya Mas. Mitra dibantu menjualkan. Oh malah satu itu ya, satu lubang ya. Kalau bisa satu lubang aja Mas. Jadi keluar masuk di situ ya. Jadi dibantu jual atau dibeli sendiri kan gitu Mas. Jadi ada kejelasan lah. Berarti intinya pertama itu dulu ya. Malan. Jadi intinya juga masalah penjualan itu sangat penting Mas. Tombak itu Mas. Kalau belinya mahal, nggak tanya, anggar beli aja, ya orang kan ya nggak salah yang jual kan. Dia suka, ya monggo beli, nggak masalah. Kalau suka ya monggo dibeli. Kalau mau penjualan ya urusannya yang beli kan, karena suka. Saya nggak nawarin kan, orangnya kan kayak gitu. Jadi ya yang cerdas ya yang pemulanya itu harus cerdas lah. Gimana caranya ke depannya. Kalau memang uangnya tura-tura ya enggak masalah Mas, beli nanti dibuat kurbanan. Nah, itu enggak masalah beli mahal. Berarti dalam artian sebenarnya nomor satu itu mentor ya Mas? Iya Mas, mentor. Mentor ya. Mentor harus jelas. Dalam artian kita yo ibaratnya ojo mek belajar tok ning mentor terus engko tumbase ning liya. Kadang ngono ya Mas. Seperti itu Mas. Nanti kalau sudah beli di luar nggak bisa jualnya, bingung lagi. Cari mentornya lagi. Padahal mentornya nggak dibagi rezeki nih lah, seperti itu. Jadi kita dapat ilmu dari mentor, dapat pendampingan. Ya ayo antum rezeki ngambil dari mentor ya Mas. Iya Mas. Nah kayak gitu itu nomor satu mentor. Terus dalam mungkin pemilihan kambing itu apa aja sih Mas yang harus diperhatikan Mas dalam artian kambing? Kita ngomongin kambing seni Etawa ya. Ya kalau kambing seni kan nggak ada patokan harga toh Mas. Iya. Kalau kambing seni nggak ada patokan harga. Ya yang ngasih harga itu ya kambingnya sendiri. Kambingnya sendiri ya. Ya tergantung itu tadi. Kadang kalau orang yang bermitra itu kadang-kadang sama ownernya itu dikasih murah. Supaya apa? Supaya ownernya tadi kalau mitranya panen dia bisa ambil juga dengan harga murah. Mas. Benar. Namanya kerjasama ya. Namanya kerjasama. Tapi kadang-kadang ownernya sudah ngasih murah, nanti dijual ke orang lain. Itu yang kadang bikin kecewa. Jual orang lain tidak masalah, cuman kan setidaknya ditawarkan ke ownernya dulu. Bilang dulu ya. Mau nggak? Mas ini saya jual lah, sampainya mau ndak, dibeli harga berapa, cocok enggak, itu.
itu pamit lah. Iya benar. Bedanya, Kalau pemilihannya Mas, pemilihan kambingnya itu Mas, dalam artian mungkin apa ya Mas? Mungkin kambing seperti apa sih yang mungkin survive ya untuk saat ini? Ya kalau pemilihan kambing ya semua kan lihat barang Mas. Iya lihat barang. Kalau pemilihan kambing kalau harganya murah ya cari di peternak yang memang peternak bagus-bagus lah, carilah yang surtiran aja Mas. Dalam artian ini yang tadi ya luri atau genetik harus jelas. Genetik jelas, cuman yang paling jelek kan agak murah. Tapi jelek itu nggak mesti jadinya jelek, nanti besarnya bisa jadi bagus kok Mas biasa. Jadi itu ya Mas, tinggal nari duitnya tapi paling enggak luri. Paling enggak kalau saya Mas ya, saya pribadi ya luri nomor 1. Luri ya. Jadi kalau uangnya banyak ya cari bagus dan berluri. Tapi kalau uangnya sedikit ya yang standar itu tadi, cuman ya memang lurinya yang bagus. Itu pemilihan kambing. Itu pembuat pemilihan kambing kalau saya. Terus untuk breeding ya Mas, ini kan butuh pejantan Mas. Itu untuk pemula sebaiknya gimana sih, beli pejantan sendiri atau mungkin gimana gitu Mas di era pejantan sekarang? Kalau pejantan ya kalau bisa sih biar nggak ribet itu punya sendiri Mas. Ya. Jadi ya kalau nggak bisa beli besar ya beli kecil. Jadi ringan kan Mas harganya Mas ya. Ringan tapi juga harus sabar nunggu besar. Tapi kalau kambingnya cuma sedikit apa nggak enak itu Mas? Mungkin kalau saya mitra sama Mas Yuda, tak kawin nih Mas Yuda ya gitu. Kalau misalnya gitu ya nggak masalah. Kalau ada mentornya, jadi beli betina aja nanti dikawinkan aja nggak masalah. Tapi kalau bisa memang betinanya ya dari mentornya ya Mas. Tapi kalau jauh Mas, kalau jauh itu, kalau ada yang kemarin Jawa Tengah itu beli di saya betina, terus mau ambil betina lagi, ya kan saya kasihan kalau bawanya ke sini aja ongkosnya sudah agak mahal kan Mas. Kalau ngawinnya sebenarnya gratis ya. Cuman ongkosnya itu yang mahal. Akhirnya saya kasih jantan yang murah. Ya saya kasih pilihan biar mikir dulu. Saya kasih jantan murah aja, nanti juga kan kalau jantan dari saya juga kan saya berani ngambil. Siap panen ya, siap panen. Saya bantu pemasaran juga kan gitu. Jadi daripada nanti sampean ke depannya itu beranak, kan kemarin beli sudah kawin kan Mas. Kalau sudah beranak nanti kan 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan minta kawin lagi. Nah nanti daripada bingung-bingung ngawinkan, ya kalau tak kasih jantan murah kan sudah bisa langsung kawinkan sendiri. Biar tambah cepat panen. Kalau itu tadi sudah milihan jantan, terus betina tadi sudah dikasih. Kalau untuk itu Mas Yuda, untuk mungkin perawatan dalam arti pakan itu gimana Mas Yuda? Untuk pemula Mas Yuda, amit pomo, Mas aku duit mek ge tuku mek ge golek ramen, aku gak duit ge tuku ampas, ge tuku nganu, itu gimana Mas Yuda? Nah, kalau masih pemula, kalau pingin untung ya sebenarnya pakan itu nggak usah beli Mas. Kalau kambing kan pakan hijauan nggak beli kan, cari kan bisa. Iya Mas Yuda. Jadi ya kalau bisa ya lebih baik carilah kalau pakan. Sebenarnya diramban saja sih. Nggak tanpa diampas itu bisa nggak sih Mas? Bisa. Untuk kelas breeding loh ya. Breeding bisa. Orang dulu saya juga rambannyel Mas, nggak pakai ampas juga. Kita ganti pindah pandangan di situ Mas. Ganti soalnya kambingnya sudah di sana teman-teman. Malah nggak ngobrol mana. Nah, berarti kalau kita ramban pun udah mencukupi ya Mas Yuda? Udah Mas. Tanpa ampas, tanpa kangkung kering atau apa, polar cukup ya? Cukup Mas. Kalau ramban banyak juga gemuk-gemuk kok Mas kambingnya. Nggak masalah. Berarti cukup, berarti untuk pemula cukup untuk pakan ya Mas ya. Terus apalagi ya tentang pakan? Sebenarnya kalau pakan ndak beli, dia mau ngeramban ya untungnya malah double ya Mas ya. Jadi pakan nggak beli,
hasil breedingnya utuh kan mas. Iya, nggak kepotong pakan. Bahkan kalau sekarang loh mas, mau cari ramban lebih dan dijual pun laku saat ini. Laku mas. Biasanya berapa sih mas untuk ramban sak bongkok itu? Ramban satu bongkok di sini 20.000. Nah, kalau kita cari 4 bongkok kan setara gaji itu. UMR mas. UMR Kediri, Surabaya mas. mungkin. Kediri lebih mas. Kediri berapa mas? Nah, kalau satu bongkok berapa tadi? 20. 80. Kayaknya lebih lah. 80 kali 80. ya. Sebenarnya kan 36. sebuah peluang ya mas, kita punya ramban, mungkin yang dari dekat ramban kita posting di Facebook, laku berapa, yang nggak laku dipakai nih kambingi. Bener mas. Nah, kayak gitu. Jadi aku malah double. Keuntungannya double. Itu. Terus apa lagi ya mas, ramban. Nah ini yang terakhir. Aku lihat di Mas Huda ini kan dibilang di bawah kaki gunung. Jauh, wow. Penjualannya sulit nggak sih mas dengan wilayah yang jenengan sing nyempil gini loh? Alhamdulillah nggak pernah kesulitan mas. Nggak pernah ya? Saya juga nggak pernah bawa turun kambing ke pasar, juga nggak pernah. Yes. Media sosial mas? Media sosial aja. Nah itu loh teman-teman. Jadi sudah dari media sosial pun sudah bisa laku ya mas ya? Iya mas. Bisa laku, berarti dalam sebenarnya kalau dibilang tawa sepi itu sebenarnya ya nggak sepi ya mas ya? Iya mas. Ya dibanyakin relasi lah mas. Nah itu loh, relasi. Banyak teman, banyak rezeki mas. Nah, kadang kita buat postingan di status WA gitu aja sudah banyak yang tanya. Laku ya, laku. Bener-bener. Gitu. Itu pada maksud kita hanya story buat story aja. Ada yang tanya. Ya itu. Terus penjualan, berarti penjualan oke ya. Untuk pemula pun bisa ya pakai penjualan seperti itu? Bisa mas. Saya dulu awal belajar juga saya posting sendiri di Facebook. Nggak minta siapa saya beli di sana saya suruh jualkan, enggak saya malah jual sendiri. Mandiri ya. Tapi sekarang Mas Huda pun kalau peternak itu mau mandiri monggo. Tapi kalau nggak bisa dibantu ya maksudnya. Otomatis yang beli di sini loh ya. Teman-teman yang beli di sini pun dibantu. Terus itu pemasaran juga sudah oke. Terus apa ya mas? Yang kurang berarti. Nah mas, pernah nggak sih mas? Ini Amit ya, mungkin nanti agak dalam pertanyaan. Nah, kena komplain dari pembeli itu pernah nggak selama jenengan ternak? Kena komplain dalam hal apa itu mas? Ya nggak tahu ya, dalam artian kambing kadang bagus dirawat dia jadi mungkin kurang song rawat jadi kurang bagus atau gimana, atau akhirnya sakit atau gimana gitu? Sebenarnya sih enggak komplain. Enggak komplain. Kemarin kan ya barusan ini mas. Iya. Dulu kan beli sepantarannya ini lah mas. Iya. Sepantarannya ini tuh dulu beli di saya. Habis itu saya kirim di Lampung sana mas. Iya. Nah beliaunya itu sebenarnya sudah kerasa, orangnya kan di luar negeri. Iya. Waduh mas, di sana enggak bisa ngerawat gitu. Iya. Nah posisi kandang saya ini kan sudah mulai besar, kan harus dipisah mas. Iya. Kalau nggak dipisah kan majang-majang sendiri lah itu loh mas. Akhirnya terpaksa saya kirim ke sana. Iya. Nah, yang punya itu udah ngerasa, waduh nanti bapak saya itu nggak bisa ngerawat mas. Ternyata beneran. Nah kemarin calling-callingan lagi, mas gimana kabarnya kambingnya, saya tanyakan toh. Boya. Ya sehat mas, cuman sekarang jadinya jelek karena bapak nggak bisa ngerawat. Dilihatkan videonya, wah rusak mas. Padahal dulu sama ini bagus yang saya kirim itu. Kalau itu berarti, tapi orangnya sudah legowo dalam artian itu sebenarnya perawatan ya mas ya. Akhirnya, oh iya mas, dia sendiri sudah lihat ini kan mas. Ya. Ini saya lupa, saya buka YouTube di Mas Arjun masih ada itu jejak digitalnya. Iya. Akhirnya dia screenshot ini mas ya, iya mas ya. Dulu masih bagus punya saya lah, iya tak mas. Ya, gitu. Makanya memang tadi salah perawatan. Ya udah nanti kalau saya pulang nanti saya ke sana langsung aja mas ya. Malah itu ya, malah mau ke sini ya, itu loh memang ilmu dalam aku lihat Mas Huda itu kalau saya ke sini pasti mandiin kambing loh teman-teman. Jadi kayak memang untuk urusan kambing sini itu mandi pun juga harus rajin ya mas ya. Iya mas, minimal 1 minggu 2 kali lah. 1 minggu 2 kali itu saya ke sini pasti Mas Huda itu mandiin kambing. Jadi
apa ya, bahkan dalam artian kambing yang belum ke ranah kontes pun dimandikan loh sama ya Mas ya. Yang kayak ini hitam itu kan juga dimandiin tuh Mas. Itu pada ya itu mungkin apa ya, salah satu bentuk perawatan di dunia kambing seni ya Mas ya. Terus itu udah, penjualan juga udah, komplain juga sudah. Apa ya? Ya wis mungkin itu ya Mas ya. Mas Yuda ya. Itu sama mungkin teman-teman untuk bermitra itu Mas, untuk bermitra aja. Untuk bermitra di Sky Farm itu apa sih Mas syaratnya untuk bermitra di sini? Dalam artian tadi ini pemula benar-benar nggak bisa jual ya Mas. Ya saya sudah jelaskan sudah berapa kali mungkin Yang penting itu ya indukan dari sini, kalau bisa jantan dari sini. Kalau enggak misalnya beli jantan dari sini, saya juga harus tahu indukannya nanti di sana kayak apa. Kalau bagus ya saya mau terima, tapi kalau indukannya nggak layak, saya juga nggak mau Mas. Tapi dalam artian berarti kalau jantan betina dari sini sampean mau? Maksudnya? Kalau jantan dan betinanya dari sini semua, mau ya? Sudah mau. Tapi kalau jantannya aja, betinanya ngawur belum tentu ya? Belum tentu. Itu terus misalnya kan kalau jauh memang harus ada jantan betina ya Mas. Tapi kalau sekitar sini beli dari sini, dikawinkan jantan jenengan, sama juga mau terima ya? Mau. Beli betina aja loh. Tapi dikawinkan di sini. Di sini, betul. Seperti itu. Itu ya contohnya yang di Ngawi itu kan Mas. Ngawinkannya di sini ya. Anaknya saya ambil juga. Ya itu sudah komplit semua teman. Jadi sudah nggak ada keraguan ya. Insya Allah. Tidak ada keraguan. Kalau bermitra dengan Dewa Sky Farm ini teman-teman. Kemarin juga jual indukan juga saya jualkan kemarin. Itu salah satu bentuk tanggung jawab ya Mas ya itu loh. Jadi kalau saya rinci memang kuncinya adalah mentor. Mentor harus bisa dalam artian membantu dalam hal penjualan karena kambing ini harganya memang ya lebih tinggi lah dibanding kambing-kambing biasa. Mungkin itu ya Mas, sudah 16 menit obrolan saya dengan Mas Yuda di seputar bertahan di dunia itu, di dunia kambing etawa ya. Daerah gempuran kambing etawa yang banyak peternaknya ini, semoga bisa bermanfaat. Bila ada teman-teman request seputar kambing etawa, nanti bisa komen di bawah, nanti akan kita bahas lagi bareng Mas Yuda. Oke, sekian dulu dari Dewa Sky Farm. Saya tutup dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.